Oke, ayo korek-korek lagi Sobat Jejak 98. Hari ini saya berada di Dinas PUPR Kabupaten Bolmong Utara, di mana saya mencoba untuk bagaimana menguliti bagaimana operasi rekayasa kota yang dulunya desa kemudian menjadi kota yang begitu apik, indah, dan sangat menyejukkan. Nah, kita akan sedikit berbincang-bincang dengan Kepala Dinas PUPR Pak Rudini. Oke, selamat pagi Pak Rudini. Pagi Pak Rudini. Nah, daerah ini dulunya saya cukup akrab karena kebetulan ada rekan wartawan saya di sini ketika saya menjadi seorang editor di Harian Solo Merdeka, dan ketika itu desa kecil yang mungkin hanya seputaran lapangan waktu itu karena di depannya itu ada kantor kecamatan. Nah, kemudian setelah sekian lama menjadi kabupaten itu saya melihat luar biasa, bahkan penataan kota ini melebihi Minsel, Amurang maupun Mitra, bahkan mungkin Tondano. Ini soal penataannya. Nah, bagaimana sebenarnya sejarah penataan ini terkelola dengan baik? Seperti apa ceritanya Pak? Bisa Pak ceritakan? ya, jadi ini tidak terlepas kerjasama masyarakat Pulau Mangga Utara dengan pemerintah daerah. Jadi apalagi kita didukung oleh anggaran itu dari legislatif. Jadi ini kerjasama ini yang selama ini kita jalin sehingga baik dari eksekutif, legislatif, masyarakat, kita bahu membahu untuk ya bagaimana menjadikan Bolmut ini akhirnya lebih maju dari daerah-daerah lain, karena kita memang ya, baru seumur jagung kalau mau dilihat. Cuma itu terutama dukungan dana baik dari pemerintah daerah, dari pemerintah pusat, nah, itu tetap kita. Oke, apa kira-kira inspirasi yang menstimulir kota ini begitu indah? Apakah ini memang ingin digambarkan kepada masyarakat sehingga kemudian nantinya terjalin sinergitas antara pembangunan pedesaan dan kota, ataukah memang kota ini memang diciptakan untuk sesuatu yang sekedar dinikmati oleh orang Bolmut khususnya? Seperti apa kira-kira Pak? Iya, jadi begini, sesuai dengan konsep pembangunan sekarang yang dicanangkan oleh Pak Bupati, bahwa setiap kecamatan itu punya skala prioritas. Nah, sudah dibagi zona. Nah, untuk kecamatan Kaidipang ini itu pusat pemerintahan. Nah, baru Pinogaluman, ada lagi Bintauna itu pusat pendidikan. Nah, kalau Sangkup daerah pertanian, karena di sana itu kan ada irigasi kewenangan pusat atau kurang lebih di atas 3.000 hektar. Oke, saya menjadi tertarik kemudian melihat bahwa ada spesifikasi dengan pemetaan tertentu dalam rangka pemberdayaan potensi secara spesifik. Apa sebenarnya yang menjadi sumber inspirasi dan kemudian orientasinya untuk itu? Ya, ini kan dilihat dari kondisi Kabupaten Bolongan. Kita itu di daerah pesisir. Kita ini sebenarnya potensi sekali. Pertama, kita adalah perbatasan provinsi Sulawesi Utara. Baru yang kedua, kita ada masuk perbatasan negara. Baru daerah kita ini ada pegunungan, ada dataran, ada laut. Nah, jadi memang potensi, termasuk kita di sini juga ada pulau terluar, yaitu Pulau Bongkil. Nah, ini yang jadi inspirasi, jadi kita untuk bagaimana
menuangkan konsep ini ke perancangan pembangunan yang ada sekarang. Saya lihat perancangan atau implementasi ini memang saya lihat tergambar cukup indah. Nah kemudian sebagai garda terdepan bahwa pintu gerbang antar daerah maupun kemudian dengan negara yang lain. Nah apa yang kira-kira yang bisa ditangkap dari situ sebagai garda terdepan, kemudian ingin tampil lebih baik misalnya dari kabupaten lain, tapi yang memang kita melihat bahwa pola penataan jalan-jalan, tata kota yang begitu teratur. Nah, apa ini hanya ingin karena terdesak dengan garda terdepan, ataukah memang melaju karena memang itu ada kekayaan potensi intelektual yang ada di sini, atau memang kita harus bangkit menunjukkan bahwa Boroko itu terbaik di Sulawesi Utara? Ya termasuk itu Pak. Kita ingin menunjukkan ke masyarakat, terutama masyarakat Sulawesi Utara, bahwa Boromot itu walaupun ada di daerah perbatasan, tapi kita berusaha ingin lebih maju dari daerah-daerah lain. Dan sekarang sudah disiapkan semua fasilitas, terutama sekarang kita kan sementara giatnya atau pemerintah daerah kerjasama dengan pihak PLN, itu ada PLTU di Desa Binceta, baru banyak sekali yang sementara sekarang yang sudah sementara dibangun. Untuk yaitu kita berusaha mendatangkan investor juga. Oke, sejauh ini juga berarti ada interaksi pelayanan penuh dengan masyarakat. Apakah ini juga betul-betul dibangun atau bukan sekedar slogan atau apa kira-kira? Iya, ini memang jadi komitmen kita. Komitmen bersama dengan masyarakat. Masyarakat, pemerintah daerah, baik eksekutif maupun legislatif, itu yang sekarang jadi tanpa mengabaikan tentu regulasi-regulasi yang ada. Oke, demikian perbincangan kita dengan Kadis PUPR Kabupaten Borbong Utara, Pak Rudini. Terima kasih Pak Rudini atas keterangannya, dan kita melihat bagaimana sinergitas antara instansi terkait termasuk dengan masyarakat sendiri, kemudian bisa mendorong menciptakan satu desain kota dengan berbagai apresiasi dan kreativitasnya. Semoga kemudian ini Boroko yang menjadi ibu kota dan menjadi sekarang garda terdepan daripada perbatasan maupun antar negara, mereka benar-benar menunjukkan sebagai kota yang luar biasa. Mereka masih muda, tetapi mereka bahkan mulai menunjukkan kelebihan-kelebihan dari kota-kota tua di Sulawesi Utara. Oke, demikian saya Henry Korek mengorek-ngorek kembali desain rekayasa kota yang luar biasa. Oke, salam sehat. Oke, Pak Rudi ini jalan ini.